Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas kepada para mahasiswa yang mengampu mata kuliah metodologi penelitian kuantitatif. Semoga kita semua diberi kesehatan dan yang paling penting diberi kemudahan menyusun skripsinya masing-masing. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Marilah kita awali perkuliahan kita kali ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi sahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para mahasiswa yang Bapak banggakan, sekarang kita memasuki pada tahapan penjelasan di bab 3. Jadi nantinya para mahasiswa di samping diberikan teori, nanti pun akan diberikan yang namanya urutan ataupun langkah-langkah yang harus dicantumkan nantinya di bab 3. Kemarin kita tahapannya sudah memasuki tahapan yaitu tentang teknik pengumpulan data. Ya. Teknik pengumpulan data ini masuknya nanti tergantung mahasiswa ya. Yang penting lihat skripsi yang sudah beres, nanti urutannya bisa disesuaikan. Di sini ada observasi terlebih dahulu, baru wawancara dan lain-lain di sini ya. Sampai dengan adanya angket. Jadi angket itu urutannya dia ketiga. Mungkin menurut mahasiswa ini yang dilakukan pertama kali dia melakukan yang namanya observasi terlebih dahulu, baru wawancara. Sesudah wawancara lalu dilakukan dengan angket. Sudah angket barulah disebut dengan dokumentasi. Itu selesai. Jadi mahasiswa ini, para alumni ini tahapannya dia melakukan yang namanya observasi, wawancara, angket, terus dokumentasi. Wah, nggak ada soal ya nggak jadi masalah. Itu jadi tergantung dengan soal ataupun judul dari skripsi mahasiswa masing-masing. Kalaupun yang diutamakan dalam penelitian ini adalah misalnya angket terlebih dahulu yang paling utama, lalu misalnya soal, nggak jadi masalah. Jadi urutan di sini yang penting ada dan paling utama ya. Misalnya judulnya pengaruh misalnya LKS terhadap prestasi. Yang disebut dengan LKS tidak mungkin langsung wawancara, pasti yang paling utama adalah soal, karena LKS itu berisi tentang soal. Setelah soal selesai, itu bisa dilakukan dengan cara apa? Yaitu bisa dengan wawancara terlebih dahulu ataupun angket. Itu terserah para mahasiswa. Yang paling utama setelah soal apa? Misalnya kita ngambilnya adalah observasi dulu ya. Sudah observasi, barulah angket. Sudah angket, dokumentasi gitu ya. Boleh nggak jadi masalah gitu ya, tergantung judulnya dari mahasiswa masing-masing. Yang perlu diketahui atau yang perlu dicantumkan adalah yang pertama adalah wawancara misalnya. Kalaupun wawancara, itu kan wawancara ada yang terstruktur ataupun tidak terstruktur. Tolong cantumkan di sana. Yang kedua angket. Angketnya itu menggunakan angket yang mana skalanya? Skala Likert pun ada dua macam. Ada yang skala Likert intervalnya 1-4, ada intervalnya 1-5, tergantung situasi dan kondisi dari keinginan mahasiswa. Jadi cantumkan. Adapun soal pun terbagi 3, ada soal PG, esai, dan uraian. Selanjutnya yaitu tentang teknik analisis data. Kemarin kita sudah memasuki atau sudah membahas tentang teknik analisis data. Kalau datanya adalah data deskriptif, analisisnya deskriptif, maka yang dibutuhkan jelas validitas, reliabilitas, dan respon terhadap angket. Itu wajib ada. Tetapi kalau seandainya inferensial, maka ada lagi macamnya. Kalaupun ada soal, maka tambahannya validitas, reliabilitas, daya pembeda, tingkat kesukaran. Kalaupun bukan soal, cukup validitas dan reliabilitas saja. Bagaimana Pak kalau seandainya wawancara? Wawancara bisa dikomunikasikan dengan dosen pembimbing. Ini berbicaranya kalau soal dan angket. Selanjutnya tentang analisis data yang deskriptif, itu ada yang namanya uji determinasi.
Itu bisa dicantumkan bagi para mahasiswa yang penelitiannya adalah kuantitatif deskriptif. Bagaimana Pak kalau yang misalnya yang kualitatif? Itu beda lagi ceritanya. Jadi di sini yang harus dicantumkan, kalaupun misalnya Pak saya mau eksperimen, berarti yang dibutuhkan uji normalitas, uji homogenitas, uji T, uji Z, dan lain-lain. Ataupun uji misalnya uji dua pihak, satu pihak, dan lain-lain kalau mahasiswa menggunakan SPSS. Selanjutnya, yang perlu diketahui kembali oleh para mahasiswa, sekarang Bapak sudah membuat video pembelajaran di akun YouTube Bapak. Jadi, seandainya ada yang membutuhkan mau perhitungannya menggunakan Excel, manual, ataupun perhitungan menggunakan SPSS, itu sudah tersedia di video pembelajaran yang Bapak buat. Adapun nanti para mahasiswa bisa memperhatikan tiap-tiap video ya, minimal apa yang dibutuhkan di sana pasti akan tersedia. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan dalam tahapan penjelasan dari pertemuan sebelumnya, yaitu tentang pertama teknik analisis data, yang selanjutnya yaitu tentang analisis data menggunakan statistik, boleh diferensial ataupun deskriptif ya. Marilah kita tutup pertemuan ini dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.